Jumpa lagi di channel 0 per 0 dengan Pak Git. Dan kita tahu teman-temannya bahwasannya sebentar lagi tanggal 1 Januari, yang artinya di situ ada kenaikan PPN 12%, menjadi 12%, yang dari 11 menjadi 12 itu kenaikannya PPN-nya 1% gitu ya. Tapi kalau secara pendapatan pajak itu menjadi 9,15%, artinya 1 dibagi 11 kemudian dikalikan 100% itu sekitar 9,15%. Jadi pendapatan pemerintah berdasarkan pajak itu berdasarkan kenaikan PPN 1%, pendapatan pemerintah itu naik 9,5% ya di sektor PPN aja. Cuman ini hanya pemberitaan pendahuluan dari Pak Git, jadi hanya mengulang informasi-informasi yang telah Pak Git bahas tentang PPN ya. Karena PPN ini juga pernah Pak Git bahas sebelumnya. Dan Pak Git ini akan mengulas tentang PPH. Nah, PPH ini lucu teman-teman. Jadi PPH ini itu dari tahun 2020 ya, itu pada saat itu PPH badan itu 25%. Nah, kemudian rapatlah eksekutif dan legislatif yang artinya membuat kebijakan yang akan PPH itu akan diturunkan nanti di 2022 menjadi 22%. Nah, sekarang tuh kita menjalankan PPH badan itu 22%. Dan kemudian di tahun 2025 per 1 Januari begitu PPN naik 12%, PPH badan ini turun menjadi 20%. Ini PPH badan perusahaan yang besar-besar ya. Intinya itu ya, mungkin Pak Git tidak sampai ke detail permasalahan PPH badan yang seperti apa dan syaratnya seperti apa, tidak seperti itu. Tapi Pak Git hanya mau membahas secara globalnya atau informasi umum ya. Jadi besok teman-teman ya, itu PPN naik 12% menjadi 12%, kemudian PPH badan dari 22% menjadi 20% ya. Jadi gini gitu. Nah, sedangkan target dari Prabowo Gibran itu adalah tax rasionya adalah 23%. Nah, dan ada info yang menyatakan bahwa dengan penurunan PPH badan ini akan menaikkan tax ratio. Bagaimana perhitungannya gitu? Nah, ini menurut Pak Git ya rumit juga gitu ya. Bagaimana perhitungannya? Yang sedangkan pada saat ini Menteri Keuangan yaitu Ibu Sri Mulyani yang intinya sudah menjalani selama 3 periode ya, dari 2014, 2019, 2024 ini sudah 3 periode beliau menduduki Menteri Keuangan ya. Jadinya ini udah 3 periode tuh stuck gitu teman-teman, stuck di 10, sekian persen gitu ya. Ini nggak naik-naik gitu. Dan ini yang lucunya ini bertarget 23% dan menurunkan PPH gitu. Bagaimana caranya? Jadi yang rakyat kecil, yang PPN itu dinaikkan, digenjot ke atas, yang perusahaan-perusahaan besar diturunkan PPH badannya. Nah, ini kalau dilihat secara politik arahnya kemana gitu loh, mau nyiksa rakyat kecil, menguntungkan rakyat pengusaha besar atau gimana. Tapi Pak Git tidak membahas masalah kepolitiknya gitu ya. Jadi Pak Git akan membahas secara logika matematisnya aja gitu. Jadi yang didekan di sini adalah dengan penurunan PPH badan yang dari 22 sekarang ya sudah menjadi besok menjadi 20%, itu diharapkan investor masuk gitu teman-teman. Jadi dengan investor itu masuk ya, otomatis pertambahan atau tax ratio itu akan meningkat. Nah, yang dimauin pemerintah itu seperti itu. Dengan menarik investor, wah sekarang pajaknya di Indonesia ini murah gitu PPH-nya. Ya, dari sekian diturunkan jadi sekian. Tapi kalau dibandingkan dengan negara-negara Vietnam dan Thailand dan segala macam gitu masih hitungan tertinggi gitu loh. Makanya gimana investor mau masuk walaupun angkanya nanti di 20% gitu ya. Hitungannya begitu teman-teman ya. Jadi dikecilkan pajaknya supaya menarik investor masuk. Tapi pertimbangan investor ini masuk kan bukan hanya masalah pajak aja. Ya, masalah legalitas, masalah administrasi, terutama yang utama adalah masalah keamanan dan kenyamanan ya.
Jadi kadang investor itu nyaman nggak aku masukin di sini. Jadi dia berpikir soal keuntungan itu mungkin di level kedua gitu. Level pertama ini yang penting aman dulu gitu. Investasi yang diberikan ke suatu negara. Ya. Kalau kondisi politiknya masih begini memang agak repot gitu ya. Kita kembali lagi ke hitungan pajak tadi. Dengan meningkatkan menarik investor, ya itu akan menambah pemasukan pajak, yang artinya ini akan meningkatkan tax ratio. Ya itu yang pertama ya. Menurut Pak Agit ini yang secara legal bisnisnya atau pengaruh legalnya yang kelihatan gitu. Yang kedua, ada yang bermasalah dengan ilegal. Nah, ini ada yang mau tidak mau Pak Agit akan membongkar ini ya, soalnya mau tidak mau ya ini permasalahan utama juga. Cuman ya kalau dibahas di MPR atau di DPR itu ya jarang banget ini masalahnya ilegal. Artinya di Indonesia ini ada konsultan pajak gitu teman. Biasanya job desk dari konsultan pajak ini mengakali ya, dalam tanda kutip, kalau dibilang Pak Agit boleh ngomong kasar ya, mengakali nilai pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak gitu ya. Katakanlah seperti ini ya, pajak yang harus misalnya dibayarkan 50 miliar gitu ya. Nah itu nanti nilainya bisa menjadi 5 miliar yang masuk ke negara gitu. Yang artinya nanti komisi si konsultan pajak ini itu juga gede. Bisalah jadi yang dibayarkan negara 5 miliar, kemudian yang masuk konsultan pajak 5 miliar gitu. Jadi negara pada proses-proses ilegal seperti ini itu bisa dirugikan sekitar 80% dari total nilai pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Ya sebetulnya ini bukan menjadi rahasia ya, intinya sudah menjadi rahasia umum gitu. Semua pihak sudah tahu, dan apalagi kalau Pak Mahfud yang ngomong soal ini akan membongkar masalah-masalah seperti itu, Pak Mahfud akan senang sekali gitu. Pernah Pak dengar juga itu soal Pak Mahfud dengan konspirasi pajak seperti ini. Mau tidak mau ya teman-teman, dalam konspirasi pajak yang melibatkan konsultan pajak tadi itu pasti melibatkan oknum dirjen pajak. Mau tidak mau itu pasti di situ. Yang sudah kita ketahui lah beberapa kasus seperti itu ya. Contoh seperti itu ya, dia pegawai pajak, dirjen pajak yang merangkap jadi konsultan pajak, itu contoh seperti itulah. Jadi negara itu banyak sekali dirugikan oleh oknum-oknum seperti ini. Yang menurut Pak Agit, oknum-oknum seperti ini itu harus dihilangkan kalau mau mengejar tax ratio menjadi 23% gitu teman-teman. Ya artinya ya Departemen Keuangan RI itu harus bersih-bersih dan bersih-bersih banget gitu. Jangan bersih-bersihnya cuman ya kalau pas lagi ada viral baru bersih-bersih, jangan seperti itu. Jadi komitmen dari Presiden dan Menteri Keuangan ini dibutuhkan sekali untuk membersihkan oknum-oknum di Dirjen Pajak ya. Logikanya seperti ini teman-temannya. Kita tuh mau bayar pajak gitu ya. Kan harusnya negara itu memfasilitasi konsultan pajak free gitu harusnya. Orang ada uang mau masuk ya, kan ada uang mau masuk nih, kita kasih konsultan pajak free. Nah, dan konsultan pajak yang ilegal tadi menurut Pak Agit harus diselesaikan, harus nggak ada. Mau nggak mau lah mereka pasti ngakalin yang PPH dan segala macam yang urusannya dengan pajak itu, karena mereka hidup dari situ. Ya terpaksa ini Pak Agit ungkap karena permasalahannya bukan masalah narikin akhirnya yang dinaikin pajak itu hanya rakyat kecil aja yang kena, rakyat kecil lagi kena. Jangan itu, banyak oknum-oknum pemerintah yang harus dibereskan sampai saat ini. Oke teman-teman, menurut Pak Agit ini cukup sekian. Jadi bagaimana cara menaikkan tax ratio? Yang pertama oke lah, tax ratio itu PPh badan itu tidak naikkan malah diturunkan. Tapi dengan catatan harus ada investor yang masuk. Sehingga cash flow-nya itu akan mengalir di Dirjen Pajakan. Itu yang pertama, yang legal ya. Yang ilegalnya
adalah seperti tadi teman-teman. Negara harus menyediakan fasilitas konsultan pajak free gitu. Jangan menggunakan dalam kutip konsultan pajak ilegal yang pada biasanya adalah melibatkan Dirjen Pajak sendiri gitu. Dan menurut Pak Git ini cukup sekian. Pak Git ucapkan terima kasih.